Selamat sore saudara terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua terus merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Ayub. Kita masuk ke pasal-pasal terakhir dari kitab Ayub, yaitu Ayub pasal 38 sampai pasal 42. Bapak Ibu, saya persilakan untuk membaca pasal-pasal ini terlebih dahulu. Di pause rekaman ini, setelah membaca silakan lanjutkan kembali. Ayub pasal 38 sampai 42. Apabila Bapak Ibu sudah membacanya, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam pergumulan, di dalam kesulitan hidup, Tuhan terus menyertai kami dan bahkan menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya firman Tuhan membuat kami makin menyadari kuasa dan kedaulatan-Mu atas semesta dan terlebih lagi juga atas kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 di dalam tema Allah yang bekerja dan berdaulat. Surah Ayub pasal 38 sampai 42 yang kita baca merupakan respon Allah kepada Ayub yang menuntut Allah untuk memberikan penjelasan kepada Ayub yang mempertanyakan kondisi hidupnya. Kenapa aku menderita padahal aku tidak bersalah? Begitu kira-kira tuntutan Ayub kepada Allah. Ini bisa kita lihat di pasal 29 sampai 31. Lalu bagaimana Allah menjawab tuntutan Ayub tersebut di pasal 38 sampai 41 ini? Yang pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya atas segala ciptaan. Ini bisa kita lihat di pasal 38 sampai 39. Dalam dua pasal ini Allah memperlihatkan kuasanya atas alam semesta. Ia bukan hanya menciptakan, tetapi ia juga mengatur semuanya dengan keteraturan yang sempurna. Dalam dua pasal ini, pada dasarnya Allah bertanya dan menantang balik Ayub yang menuntut Allah. Bisakah kamu, Ayub, melakukan yang aku lakukan atas alam semesta ini? Apa respon Ayub? Pasal 39 ayat 37 dan 38 memperlihatkan Ayub bukan hanya tidak bisa menjawab tantangan Allah, Ayub sekarang menilai dirinya berbeda dibanding sebelumnya. Sebelumnya Ayub memandang dirinya sebagai orang yang benar, sebagai orang yang layak untuk naik banding di hadapan Allah. Tapi setelah mendengar tantangan Allah, Ayub menyadari kehinaan dirinya. Bagian yang kedua, Allah menunjukkan kekuasaannya atas keadilan dan kebenaran. Di pasal 40 ayat 1 sampai 9. Ayub yang meyakini dirinya benar menuntut Allah untuk menjelaskan kenapa dia menderita kalau dia benar. Ayub mempertanyakan standar moral Allah. Kenapa orang benar menderita? Tapi di bagian ini Allah menantang balik Ayub. Bisakah Ayub mengadili kefasikan? Allah lalu menggunakan gambaran dua makhluk yang buas dan kuat untuk memperjelas tidak ada satu orang pun yang dapat menguasai dua makhluk itu. Hanya Allah yang sanggup. Dan Allah sanggup juga mengadili orang fasik, menyatakan kebenaran dan kemuliaan secara sempurna. Apa respon Ayub? Pasal 42 ayat 2 sampai 6. Ayub makin terbuka kesadarannya bahwa tidak mungkin baginya menuntut Allah seperti yang sudah ia lakukan. Ia sadar bahwa Allah sempurna dalam kuasa, dalam hikmat, dan dalam rencananya. Maka Ayub menarik segala tuntutannya, menyesak, dan duduk dalam debu dan abu. Ayub menggambarkan dirinya yang hancur seperti debu dan abu.
Tetapi perikop berikutnya, setelah Ayub menyadari kesalahannya dan mengakui kekuasaan Allah atas semesta dan atas dirinya, Allah memulihkan Ayub. Bapak Ibu, pada waktu penderitaan datang, kita mungkin bersikap seperti Ayub. Menuntut Allah memberikan penjelasan kepada kita. Kenapa? Kok aku sudah rajin ibadah, sudah rajin melayani dan sebagainya, kok aku menderita? Saudara, pemikiran atau pertanyaan itu seperti mengatakan Tuhan melakukan kekeliruan dengan membiarkan kita yang kita pikir benar ini menderita. Tapi kitab Ayub diberikan kepada kita justru untuk memperlihatkan bahwa orang benar bisa menderita. Tetapi menderitanya orang benar bukan karena Tuhan keliru. Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap berkuasa atas semesta, termasuk atas hidup setiap anaknya, sekalipun mereka mengalami penderitaan. Maka kitab Ayub mengajar kita untuk tunduk kepada Allah di dalam penderitaan, tetap percaya dan mendekatkan diri kepadanya karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Demikianlah perenungan kita dalam kitab Ayub ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami supaya di dalam situasi apapun, bahkan di dalam penderitaan, kami tetap merela untuk tunduk kepada kuasa dan kedaulatan-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan kembali di dalam perenungan hari Rabu dengan seri-seri berikutnya. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam menjalani hidup di tengah-tengah situasi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.